Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa kembali berjumpa secara virtual dalam persekutuan podcast Emana. Kita akan kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Irfan. Halo, Saudara Irfan, selamat bergabung. Halo, terima kasih. Puji Tuhan bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya, Saudara Irfan. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan, porsi persekutuan hari ini, saya ingin membacakan untuk bagian pembacaan Alkitab hari ini adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 16. Ini adalah porsi yang perlu dibaca, saudara-saudari, karena renungan hari ini diambil dari sana. Kemudian dari dari porsi ini kita akan bersekutu mengenai satu topik, yaitu iman Abraham. Puji Tuhan, saya akan membacakan satu ayat bagi kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Ya. Di sana dikatakan, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Puji Tuhan, itu adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan mengenai ayat dan judul dari persekutuan kita hari ini. Silahkan Saudara Irfan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberi kesempatan untuk sharing mengenai judul dan ayat ini ya. Jadi saya yakin dan percaya kita semua sering mendengar kisah mengenai Abraham ya. Dan biasa kita diberitahu Abraham adalah bapak orang beriman ya. Sampai ada kidung anak-anak ya, nyanyian anak-anak ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak dan sebagainya. Nah, ayat yang tadi dibaca menunjukkan bagaimana iman Abraham ya. Jadi ayat ini memberitahu bahwa ketika Abraham dipanggil Allah untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Alkitab mencatat Abraham itu langsung taat ya. Jadi dikatakan selanjutnya bahwa padahal ia tidak mengetahui tempat yang akan ia tujui ya. Jadi ini memberi kesempatan sebenarnya ya secara konstan kepada Abraham untuk melatih imannya. Jadi ketika dia pergi keluar ya dari negeri asalnya dia belajar untuk bersandar kepada Allah. Dia belajar menerima pimpinan Allah yang seketika dan dia mengalami penyertaan Allah sebagai peta perjalanannya. Jadi saya merasakan bahwa kiranya melalui persekutuan ini kita bersama-sama bisa menjadi orang yang mengikuti Tuhan seperti Abraham. Kita adalah orang yang sudah Tuhan panggil, kita mau Tuhan bawa kita keluar, dan saat kita keluar, ketika kita menjawab panggilan Allah, kita moga bisa menjadi orang yang senantiasa bersandar kepada Allah. Kita mau percaya kepada pimpinannya dalam setiap perjalanan kehidupan Kristen kita ya. Kita mau secara sederhana taat terhadap setiap perintahnya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Irfan. Selanjutnya saya akan membacakan bagi kita kutipan dari renungan porsi hari ini. Selanjutnya kita akan kembali membahasnya. Di dalam porsi renungan hari ini dikatakan bahwa Abraham disebut Bapa Iman. Karena iman, ia mematuhi panggilan Allah untuk meninggalkan kampung halamannya dan tinggal sebagai orang asing di tanah perjanjian. Dengan menaati perintah Allah,
Abraham keluar dari Ur Kasdim tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Hal ini memberi kesempatan yang konstan kepada Abraham untuk melatih imannya, bersandar kepada Allah bagi pimpinannya yang seketika, dengan penyertaan Allah sebagai peta perjalanannya. Ayat 10 mengatakan bahwa karena iman, Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Yerusalem yang di atas, kota kudus, Yerusalem baru, yang Allah siapkan untuk umatnya, dan kemah Allah yang di dalamnya Allah akan tinggal bersama manusia hingga kekal. Puji Tuhan, sama seperti para leluhur menantikan kota itu, demikian juga kita mencarinya. Abraham adalah orang Ibrani pertama penyeberang sungai. Dia meninggalkan Kasdim, negeri berhala yang terkutuk, menyeberangi sungai Ferat atau Efrat, dan datang ke Kanaan, tanah permai yang diberkati. Namun dia tidak menetap di sana, melainkan dia singgah di negeri yang dijanjikan itu sebagai seorang musafir. Bahkan sebagai orang asing, orang yang meninggalkan negeri asalnya merindukan negeri yang lebih baik, negeri yang surgawi. Puji Tuhan, kita sebagai orang Ibrani yang sejati harus mengikuti nenek moyang kita Abraham, menganggap diri kita sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini, dan mencari negeri surgawi yang lebih baik daripada yang dunia. Puji Tuhan, kutipan yang sangat baik. Kita selanjutnya kembali mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan. Silahkan. Ya, baik, terima kasih ya. Kutipan ini sangat baik dan saya sangat setuju khususnya di pernyataan yang terakhir ya. Dikatakan kita sebagai orang Ibrani yang sejati harus mengikuti nenek moyang kita Abraham. Kita perlu menganggap diri kita sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita mau mencari negeri surgawi yang lebih baik daripada yang dunia. Jadi Abraham adalah seorang Ibrani ya. Dia seorang penyeberang sungai. Dia menyeberangi sungai besar, yakni sungai Efrat ya, kalau kita ketahui di Yosua pasal 24 ayat 2-3. Sungai besar tersebut telah memisahkan tempat semula Abraham dengan negeri baru yang di dalamnya Abraham dipanggil ya. Jadi negeri Abraham sebelumnya itu adalah negeri Ur Kasdim ya. Negeri ini bisa dikatakan telah diduduki oleh setan, iblis ya. Tanah itu atau negeri itu penuh dengan berhala ya. Sepenuhnya dirampas oleh musuh Allah dan dikuasai oleh si jahat. Nah, karena itu Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negeri yang penuh berhala itu. Nah, ketika Allah menyuruh Abraham keluar, Allah tidak memberitahu secara spesifik kamu harus pergi kemana ya. Jadi langkah demi langkah Abraham harus menengadah kepada pimpinan Tuhan, bertanya, Tuhan, kemana aku harus pergi ya. Dan akhirnya Tuhan membawanya ke sungai besar itu, lalu ia menyeberang sungai itu. Nah, hari ini kiranya kita semua sadar ya, dunia yang kita diami sebenarnya sudah dijajah ya, diduduki, dihancurkan dan dirusak oleh musuh Allah, si iblis itu ya. Sehingga tidak lagi bisa berguna bagi penggenapan kehendak Allah. Nah, kita perlu keluar dari dunia yang telah diduduki dan dirusak oleh iblis ini ya. Melalui apa? Melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau menerima Dia sebagai juru selamat, kita menyatakan diri mau dibaptis ya. Jadi baptisan adalah kita mau mengumumkan kepada dunia ini bahwa Allah adalah Allah orang Ibrani. Kita ini orang Ibrani yang telah menyeberangi sungai. Kita mungkin dahulu menyembah berhala-berhala, Allah yang palsu, Allah yang mati ya. Namun kini kita menyeberang, kita sudah sadar Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang hidup. Kita mau menyembah Allah yang benar, yang sejati ini dan yang hidup ini ya. Nah, kita semoga menjadi Abraham hari ini, keturunan Abraham menurut roh ya. Hari demi hari kita mau menang ya atas dunia yang gelap ini. Kita mau dengan sederhana setia mengikuti Tuhan ya, menjadi kaum berimannya hari demi hari, bersandar padanya, mengalami pimpinannya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas apa yang disampaikan. Saya juga terberkati dengan persekutuan ini ya. Kita kembali melihat mengenai iman Abraham. Dikatakan bahwa Abraham pergi ke negeri yang dijanjikan, walaupun dia tidak tahu ya kemana dia harus pergi, tapi hanya bersandarkan iman, ya dia pergi dan dengan terus menengadah kepada Allah. Kemudian hal kedua yang menarik adalah walaupun dia sudah sampai ke negeri itu, tetapi dia tidak tinggal menetap di sana ya, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai musafir atau orang asing. Kenapa? Karena Abraham ini menantikan sebuah kota yang tidak berdasar yang dibangun oleh Allah. Saudara-saudari, kiranya kita hari ini sebagai keturunan-keturunan surgawi dari Abraham juga boleh memiliki iman yang demikian ya. Kita menempuh penghidupan kita di muka bumi ini ya sepenuhnya adalah bersandar pimpinan Tuhan, ya, bersandar pimpinan Allah. Kemudian yang kedua, ya, kita juga perlu memiliki kesadaran bahwa di bumi ini kita adalah musafir ya, kita adalah orang asing. Dan yang perlu kita nantikan adalah kota yang akan datang ya, kota yang dibangun Allah. Tadi disebutkan juga adalah Yerusalem baru. Nah, saudara-saudari, iman yang demikianlah yang bisa membuat kita terus maju. Ya, iman yang demikianlah yang membuat kita tetap kuat ya untuk terus berjalan mengikuti Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita. Saya minta dalam kasih Saudara Irfan boleh pimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Abraham yang senantiasa dengan sederhana menjawab panggilan-Mu. Dia taat, mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ingin kami semua bisa keluar dari dunia yang begitu gelap, begitu jahat, begitu penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan dosa. Tuhan, jadikanlah kami orang yang menyeberang. Kami tidak mau ada di negeri ini. Kami mau ada di negeri yang Kau janjikan. Tuhan, tanah permai, negeri yang baik, yang penuh dengan susu dan madu, yang berasal daripada-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari, Kaulah peta perjalanan kami. Kami sadar di dunia ini kami hanyalah musafir, kami hanyalah orang asing pendatang Tuhan. Tuhan, kami mau justru menjadi tempat tinggal-Mu yang kekal bersama-sama kelak di dalam hal yang surgawi. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang bumia, hal-hal yang duniawi. Kami mau sepenuhnya, Tuhan, untuk hal-hal yang surgawi, untuk yang berasal daripada-Mu. Berkati kami, dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Irfan atas waktu dan atas persekutuannya. Kiranya di waktu lain bisa kembali bersekutu dengan kita. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati persekutuan hari ini, kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita, firman Tuhan terus mendorong kita maju. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus